Selamat pagi teman-teman. Kembali bersama Ariel Kurnaidi. Kita akan merenungkan firman Tuhan dari buku Renungan Pagi, Anak dan Pelajar. Yesus sahabat terbaik dan setia. Yang disusun oleh Pastor Dr. Marolop Sanggala. Mari kita awali dengan doa. Bapa di sorga, kami akan belajar firman-Mu. Tolong kami supaya firman-Mu menjadi pedoman dalam hidup kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini, tanggal 10 Juli, judul renungan kita, Yesus adalah batu karang. Ayat hafalan, Matius pasal 16, ayat 18. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Topik pembicaraan antara Yesus dan muridnya adalah tentang siapakah Yesus yang disebut anak manusia itu. Topik pembicaraan bukan tentang siapakah Petrus. Namun, ketika Yesus bertanya kepada murid-muridnya, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Petrus spontan menjawab Yesus. Dalam hal ini, Petrus adalah juru bicara bagi semua murid-murid. Sebagaimana yang terdapat di dalam SDA Bible Commentary, halaman 430. Sekalipun Yesus tampaknya berbicara seperti hanya kepada Petrus, namun janji berkat yang Yesus sampaikan juga kepada semua murid-muridnya. Ketika Yesus berkata, dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku, dalam hal ini, Yesus berbicara tentang dirinya sendiri. Setelah Petrus sudah menyatakan bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup, lalu Yesus menegaskan bahwa Yesus adalah juga batu karang. Firman Tuhan di dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru juga mengatakan bahwa Tuhan, Yesuslah batu karang keselamatan kita. Yesus Kristus adalah batu karang keselamatan kita. Sebagaimana yang terdapat di dalam Mazmur pasal 95 ayat 1. Hanya dialah pondasi atau dasar jemaat, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Sebagaimana yang terdapat di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 11. Dengan demikian, Petrus bukanlah pondasi dan batu penjuru jemaat. Yesuslah dasar dan batu penjuru jemaat, dan Yesuslah yang mendirikan jemaat itu. Petrus sendiri menyatakan atau mengakui bahwa Yesuslah dasar dan batu penjuru jemaat Tuhan. Petrus nyatakan itu ketika dia berada di hadapan mahkamah agama orang Yahudi. Sebagaimana yang terdapat di dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 10 dan ayat 11. Petrus adalah hanya pecahan batu kecil yang kata aslinya adalah Petros, sedangkan Yesus adalah batu karang yang kata aslinya adalah Petra. Oleh sebab itu, bangunlah kehidupan imanmu di atas dasar Yesus sebagai batu karang. Adapun maksud perkataan Yesus, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga, sebagaimana yang tertulis di dalam Matius pasal 16 ayat 19, adalah bahwa kepada murid-murid diserahkan kuasa mengabarkan firman Tuhan. Sebagaimana yang terdapat di dalam Lukas pasal 24 ayat 29. Karena kunci menuju kerajaan sorga adalah firman Kristus. Sebagaimana yang tertulis di dalam Ellen G. White di Sire of Ages, halaman 413. Kunci itu adalah tugas mengabarkan Injil kerajaan sorga. Tugas itu diberikan kepada semua murid-muridnya, yaitu semua orang yang menerimanya. Sebagaimana yang terdapat di dalam Yohanes pasal 1 ayat 12. Jadikanlah Yesus menjadi batu karang kehidupanmu, maka imanmu akan kokoh. Mari kita akhiri dengan doa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini, di mana kami diingatkan bahwa Engkau adalah batu karang kehidupan kami. Dan tolonglah kami supaya iman kami kepadamu boleh terus kokoh dan bertahan hingga pada kedatangan-Mu yang kedua kali. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
Amin.